Halo, selamat datang di YouTube channel aku, Ajeng Septin. Nah, sekarang aku mau tanya nih, siapa yang udah yakin siap buat UTBK atau tes-tes lainnya? Nah, setelah kamu sudah berusaha mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, maka saatnya kamu juga harus tahu mengenai strategi menjawab soal pada saat ujian, termasuk bagaimana strategi menembak yang baik dan benar. Penting nggak sih strategi menjawab soal? Menurut pendapat aku sih, penting banget dong. Setidaknya ada dua alasan. Pertama, saat-saat ujian adalah saat berperang sesungguhnya. Banyak sekali kejadian dari tahun-tahun sebelumnya, siswa-siswa yang dianggap pintar tetapi tidak lolos saat ujian. Salah satu penyebab utamanya adalah siswa tersebut tidak mengerti aturan mainnya. Dan yang kedua, selain paham aturan mainnya, juga yang lebih penting adalah masalah kesiapan mental nih. Hati-hati buat kamu yang suka down saat ujian, kan sayang banget. Kamu udah belajar mati-matian tapi blank karena panik, wah itu sayang banget pastinya. Oleh karena itu, sebelum UTBK aku cari di Google tips nembak soal dengan tepat. Nemu deh dari beberapa blog, kemudian aku rangkum dan ingin aku bagikan ini kepada kalian semua supaya bisa dijadikan referensi. Nanti alamat blognya akan aku tulisin di kolom deskripsi ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, ini dia tipsnya. Tips yang pertama yaitu tebaklah sebelum mencari jawaban yang benar atau yang potensial yang ada pada opsinya. Jadi, saat kamu pertama kali membaca soal, cobalah untuk tidak melihat pilihan jawabannya atau tutupi dengan tangan. Cobalah menebak di luar kepala, kemudian baca pilihan jawabannya dan lihat apakah ada yang mendekati tebakan kamu itu. Tips yang kedua, singkirkan jawaban yang asing dan angka tertinggi atau terendah. Jadi, abaikan pilihan yang lucu, jelas-jelas salah, atau tampak benar-benar di luar pikiran gitu. Jika jawaban yang mungkin adalah angka, singkirkan pilihan tertinggi dan terendah. Kemudian tebaklah di antara pilihan yang tersisa di tengah-tengah itu. Biasanya itu jawabannya soalnya. Tips yang ketiga yaitu cari petunjuk tata bahasa. Tampaknya mudah ya, tetapi pembuat soal mungkin sesekali mengabaikan soal yang hanya masuk akal secara tata bahasa dengan satu jawaban aja. Bacalah soal dan kemungkinan jawabannya dengan cermat, dan singkirkan pilihan jawaban yang tidak cocok dengan tata bahasa soal. Misalnya, jika soalnya berbunyi, a salamander is an, dan amphibian adalah satu-satunya pilihan jawaban yang dimulai dengan huruf vokal, maka kamu pilih yang itu. Yang keempat, yaitu pilih jawaban yang paling panjang. Jika salah satu pilihan jawaban panjang dan rinci daripada yang lain, mungkin itulah jawaban yang benar. Kadangkala pilihan yang benar harus menyertakan lebih banyak detail sehingga pilihan jawaban itu pasti benar. Dan yang kelima yaitu tebak semua jawaban benar jika muncul hanya sekali dalam soal. Jika hanya ada satu soal yang memiliki pilihan jawaban semua jawaban benar atau tidak ada jawaban yang benar, mungkin itulah jawaban yang tepat. Berdasarkan pengalaman aku banget ya yang kemarin. Jadi pas aku ngerjain bahasa Inggris itu sama kayak aku berkeyakinan ya, kalau soal yang susah itu jawabannya biasanya D kalau nggak E. Jadi aku jawab tuh yang bahasa Inggris DE dari 1 sampai 10. Dan alhamdulillah nggak tahu karena mungkin beruntung juga ya. Aku dapat nilai juga tinggi termasuknya yang PPU itu, bagian bahasa Inggris. Oke, semoga dapat membantu menjadikan referensi buat teman-teman sekalian. Selamat mencoba, tapi jangan lupa belajar dulu ya, belajar yang rajin, kuasai semua materi, dan berdoa. Insya Allah pasti bisa. Sekian
kontenku kali ini. Semoga bermanfaat.